Selamat pagi, Om Swastiastu. Saya I Gusti Ayu Kartika Natalia dari SMP Negeri 12 Denpasar, CGP Denpasar, Bali. Pada pagi hari ini, saya akan mencoba membuat rancangan aksi nyata dengan judul modul adalah pengembangan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa. Adapun yang melatar belakangi yaitu Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa berpikir merupakan suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Berpikir juga merupakan suatu kegiatan mental untuk membangun dan memperoleh pengetahuan. Dalam suatu proses pembelajaran, kemampuan berpikir peserta didik dapat dikembangkan dengan memperkaya pengalaman yang bermakna melalui persoalan pemecahan masalah. Pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah, sehingga kemampuan berpikirnya dapat dikembangkan. Betapa pentingnya pengalaman ini agar peserta didik mempunyai struktur konsep yang dapat berguna dalam menganalisis serta mengevaluasi suatu permasalahannya. Kenapa saya memilih berpikir kreatif? Kita ketahui bersama salah satu profil pelajar Pancasila itu adalah siswa itu harus mampu menumbuhkan berpikir kreatifnya. Kenyataannya, di lapangan, kemampuan berpikir kreatif siswa itu masih kurang. Hal ini disebabkan adanya salah satu faktor. Yang pertama, pembelajaran di kelas kurang memberi kesempatan siswa untuk membangun konsep mereka melalui proses pembelajaran. Yang kedua, belum adanya perangkat pembelajaran yang mendukung agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara optimal serta mampu secara operasional mengoptimalkan peran guru dan siswa, mengkondisikan pembelajaran dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tepat sasaran. Yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu yang pertama, kita kembangkan sebuah perangkat pembelajaran di mana perangkat pembelajaran ini diawali dengan pemberian masalah kontekstual. Kenapa harus dengan pemberian masalah kontekstual? Karena kita ketahui bersama bahwa dengan diberikannya masalah kontekstual yang nyata, yang siswa sendiri langsung mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, otomatis pembelajaran akan lebih bermakna dan lebih mudah dibayangkan dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, dengan diberikannya pemberian masalah kontekstual ini, sehingga diharapkan mampu memunculkan berpikir kreatif siswa di dalam memahami suatu permasalahan hingga menyelesaikan permasalahan tersebut. Siswa sendirilah yang mampu menggali kemampuan berpikirnya. Peran guru hanya sebagai fasilitator, hanya membimbing dan menuntun siswa saja. Di sini siswa bebas untuk mengembangkan, untuk mengeksplor sendiri pengetahuannya. Adapun tujuan tindakan yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan cara mengembangkan perangkat pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan di sini. Tolak ukurnya yang pertama adalah apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan itu sudah valid,
sudah praktis, dan sudah efektif. Itu yang akan kita ukur di sini. Kevalidan dari suatu perangkat pembelajaran itu bisa kita ukur dengan mempergunakan lembar validasi. Selanjutnya, kepraktisan suatu perangkat pembelajaran bisa diukur dengan mempergunakan lembar observasi dan angket. Dan yang terakhir, untuk mengukur keefektifan dari suatu perangkat pembelajaran itu diberikan tes kemampuan berpikir kreatif. Supaya kita tahu bahwa perangkat pembelajaran kita itu valid, praktis, dan efektif, kita harus mengetahui bagaimana caranya menganalisis itu semua. Nah, jadi sesuai dengan tabel ya, jadi di sana sudah dijelaskan bahwa untuk mengukur validitas perangkat pembelajarannya sudah ada kriteria-kriterianya. Begitu pula untuk mengukur kepraktisan perangkat pembelajaran. Jadi ada 3 langkah di sini yang kami bisa ukur untuk untuk mengetahui kepraktisan perangkat pembelajaran. Yang pertama dengan menggunakan tabel, yaitu dengan menggunakan juga angket. Selanjutnya, untuk mengukur keefektifan suatu perangkat pembelajaran itu dipergunakan seperti yang telah saya sebutkan tadi, dipergunakan sebuah tes dalam bentuk esai untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Untuk mengukurnya sudah ada analisis data sesuai dengan tabel yang telah saya sajikan. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan yang pertama dalam tahap persiapan. Apa-apa saja yang kita lakukan. Dalam tahap persiapan ini yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Selanjutnya kita juga melakukan kajian terhadap KI dan KD ya, serta melakukan kajian terhadap perangkat pembelajaran yang akan kita kembangkan. Terus kita juga melakukan penyusunan draft awal perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Setelah tahapan-tahapan persiapan kita lalui, kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu pengumpulan data dan informasi. Di sini hal-hal yang perlu kita persiapkan yaitu kita harus menguji validitas perangkat pembelajaran. Selanjutnya setelah kita uji, kita lakukan uji coba perangkat pembelajaran itu. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data di sini yaitu kita akan melakukan analisis validitas menggunakan lembar validasi. Selanjutnya kita akan melakukan analisis kepraktisannya dipergunakan lembar observasi dan angket. Terus kita akan menguji keefektifan perangkat pembelajaran dengan mempergunakan tes kemampuan berpikir kreatif. Pada tahap akhir, kita akan melakukan pelaporan. Pelaporannya dimulai dari penyusunan laporan, selanjutnya presentasi terhadap aksi nyata. Rancangan waktu yang bisa kita buat yaitu untuk minggu pertama kita lakukan tahap persiapan, selanjutnya minggu kedua kita lakukan tahapan pengumpulan data dan informasi, tahap ketiga, minggu ketiga kita lakukan tahapan pengolahan data, dan yang terakhir minggu keempat kita lakukan pelaporan. Untuk menunjang rancangan pendesainan perangkat pembelajaran sudah tentu saya membutuhkan beberapa dukungan. Salah satunya yaitu dukungan sekolah, dukungan teman sejawat. Nah, teman sejawat ini berfungsi untuk memvalidasi ya, dan untuk mengetahui respon guru terkait kevalidan dan kepraktisan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya orang tua juga sangat diperlukan sebagai pendukung untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang tidak kalah penting yaitu peran siswa ya, peran siswa sebagai objek kegiatan di mana kami perlukan siswa itu untuk melakukan mengisi
kuesioner atau mengisi angket terkait respon siswa terhadap kepraktisan perangkat pembelajaran, dan selanjutnya peran siswa juga kita butuhkan untuk mengetahui efektif atau tidak sebuah perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Sarana dan prasarana yang diperlukan yaitu laptop, handphone, kuota internet, aplikasi WhatsApp ya jika diperlukan, dan aplikasi Google Meet jika ada siswa yang ingin bertanya lebih jauh lagi langkah-langkah dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini. Hasil yang ingin saya capai di dalam proses pengembangan perangkat pembelajaran ini yaitu buku petunjuk guru yang valid, praktis, dan efektif. Dan yang kedua, buku siswa yang valid, praktis, dan efektif. Jadi baik, sampai di sana dulu penjelasan saya. Yang